Pemirsa, sidang perkara penganiayaan dengan terdakwa Sabjana Sitepu beserta dua anaknya Riko Ariljona Sitepu dan Dareon Jen Kelvin Sitepu digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu Selasa siang kemarin. Dalam kesempatan ini, kuasa hukum Eka Prananta Tarigan dan Joni Ferianto Sipayung meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Jaksa Penuntut Umum bersikap adil menangani kasus ini sesuai dengan fakta di persidangan. Dalam agenda pemeriksaan saksi terungkap fakta baru yang berbeda dengan keterangan terdakwa. Saksi mata bernama Ajo menyatakan Sabjana lebih dulu mendatangi toko emas milik Eka, mencaci maki, lalu menarik kepala korban dan membantingnya ke etalase kaca. Sabjana juga disebut memukul kepala Eka dengan tongkat baseball hingga berdarah. Dalam persidangan, Ajo menjelaskan saat kejadian korban tidak melawan dan tetap tenang. Namun setelah dikeroyok anak-anak Sabjana, barulah Eka melawan dengan pisau yang mengenai Riko dan Dareon. Saksi lain bernama Juwita juga menguatkan keterangan tersebut dan menyebut Sabjana menggunakan tongkat baseball di depan toko. Kesaksian kedua saksi ini jelas bertolak belakang dengan keterangan Sabjana. Majelis hakim sempat menegur dan marah kepada Sabjana karena jawaban terdakwa dinilai tidak serius dan seakan-akan bercanda saat memberikan keterangan. Dalam dakwaan jaksa, Eka diduga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur pasal 351 ayat 2 KUHP. Kejadian tersebut terjadi pada 14 Desember 2023 di Pasar Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Kuasa hukum korban John Ferianto Sipayung yang didampingi Ferry berharap hakim dan jaksa melihat fakta sebenarnya. Pihaknya menegaskan kliennya hanya melakukan pembelaan diri setelah diserang menggunakan benda tumpul. Di dalam persidangan hari ini semakin terbuka semua, artinya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh terlapor yang kita laporkan pada awal itu dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa ada 3 terduga pelaku, yaitu bapak dan anak. Jadi ya dengan adanya persidangan ini ya semogalah ada keadilan buat Pak Eka. Ya harapannya sesuai dengan fakta persidangan, ya mudah-mudahan ya hakim dan jaksa melihat dengan hati nuraninya sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Sebelumnya penganiayaan terjadi saat Eka tengah sarapan di tokonya yang bersebelahan dengan kios milik Sabjana. Cekcok berawal saat anak Sabjana bernama Dareon membuang ludah di depan toko Eka. Tidak terima, Eka melempar piring sambil mengucapkan kesalahannya. Konflik pun berlanjut hingga Sabjana dan kedua anaknya melakukan pengeroyokan. Dalam kondisi terdesak, Eka membalas dengan mengayunkan pisau hingga mengenai Riko dan Dareon. Setelah kejadian, kedua pihak menjalani perawatan medis dan sama-sama melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan.